Atalarik bahwa dia sudah beli tanah ini, tapi ternyata AJB-nya palsu. Kita sudah lakukan itu di gugatan, kita buktikan di pengadilan, ternyata terbukti dan AJB-nya dibatalkan oleh pengadilan. Pengadilan eksekusi tiba-tiba kita kayak binatang gitu ya, Di sini ngapa nge-tag Deddy Mulyadi? Oh, mungkin ada hubungan lah ya, ada hubungan mungkin. Yang dilakukan oleh pengadilan negeri itu namanya sudah inkrah, karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah. Oke guys, kali ini kita masih ngebahas tentang Al-Tariq. BTW, selamat pagi, selamat subuhan. Saya nguploadnya setiap subuh biar kalian nemenin kalian waktu sholat subuh ya teman-teman. Ya biar tidak ketinggalan berita-berita yang lagi viral, yaitu sosok Al-Tariq Syah yang dimana rumahnya itu dirobohkan. BTW kita udah ngebahas tentang jejak digitalnya di video yang pertama. Sekarang kita bakal ngebahas dari segi kasus dia, karena kan di channel ini belum ngebahas nih kasus dia. Ya udah kita bahas. BTW kalau yang pengen nonton juga tanpa reaction saya, teman-teman bisa langsung aja ke channel Cumi-Cumi. Apa sih kasusnya sebenarnya? Roboh apa tuh? Roboh rumah tetangga atau gimana nih? Mari kita simak videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys dibeli dulu parfum ini. Parfumnya mana nih? Bentar, kita sulap dulu. Ini dia guys, parfum yang bentuk botolnya tuh cantik banget ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada Extruder parfum dan ini ada Eauder parfum, yang dimana kalau kalian beli dari parfum ini nih, dia menjamin ketahannya 6-8 jam. Sedangkan kalau yang ini 10-12 jam Extruder parfum. Dan baru kali ini saya suka dengan aromanya fresh dan dia tahannya lama. Biasanya fresh itu tahannya tuh kurang lama guys. Tapi buat teman-teman yang penasaran lebih detailnya kayak gimana, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di bawah di deskripsi. Dan ini botolnya cantik banget buat kalian pamerin ke orang-orang. Kira-kira berapa nih harganya? Penasaran? Langsung aja beli. Kita mulai bahas kasusnya. Let's go. Peringatan, objek tanah ini milik saudara Dede Tasno. Wow, seluas 5.880. Hah? Setahu saya itu luas tanahnya si Al-Tariq Syah 7.000. Ini 5.000 kurang lebih, hampir 6.000. Nah, tinggal 1.000 hektar ya tanahnya berarti ya. Wow, dengan keputusan pengadilan Cibinong. Wah. Dan ini BTW yang belum tahu, kasus ini udah berjalan ternyata itu dari tahun 2015. Keputusan hakimnya baru tahun ini sekitar 2024 ya. Mas Andri itu dibawa. Mama, aja ribut guys. 6.000 guys tanahnya. Ini dia rumah yang lagi digusur, titiknya Nih, jadi lokasi itu nih, ya. ini lokasi ini. Tinggal dikit ya tanahnya. Pengadilan eksekusi tiba-tiba kita kayak binatang gitu ya, Udah ngerasa diperlakukan hewan ya. Ini dokumen-dokumennya guys. Nah, ikat nih barang-barangnya, digeser semua barang-barangnya. Kabar kurang sedap kembali datang dari panggung hiburan tanah air. Ya, pada tanggal 15 Mei 2025 kemarin, aktor senior Al-Tariq Syah tiba-tiba saja membagikan kabar mengejutkan bahwa kediaman yang sudah lama ia panggil rumah telah habis dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong. Hal ini merupakan imbas kisruh sengketa kepemilikan tanah Al-Tariq dengan sosok pria bernama Dede Tasno. Sebuah perseteruan panjang yang tak berkesudahan dan sudah berjalan sejak tahun 2015 silam. 2015 Tentunya ya, sempat timbul ketegangan selama proses eksekusi dilakukan. Pasalnya, Al-Tariq dan keluarga sempat berusaha untuk menyuarakan penolakan. Namun apa mau dikata, kini Al-Tariq hanya mampu menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Tinggal di mana Pak? Hanya petugas saja Pak. Saya enak banget ngomongnya petugas. Enak banget ngomong petugas. Kayak tinggal binatang ya Pak ya. Iya Kak. Ini lagi iri. Mas Andri itu dibawa. Mama. Kayak dorong-dorongan ya. Jangan gini Pak, caranya. Bapak jangan masak Pak. Bapak jangan masak. Jangan gini Pak, caranya mau ngapain sih? Mau ngapain sih? Jangan gini Pak, caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air.
saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015, padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya, dianggap kami ini binatang, tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi, sudah sampai ke genteng, segala macam. Ya, petugas ditanyain namanya satu-satu, ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, teman-teman Sana Air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean, saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi seperti ini, ya. Padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Bentar ya, dikit ya guys. Di sini ngapa nge-tag Deddy Mulyadi? Oh, mungkin ada hubungan lah ya, ada hubungan mungkin. Ya masa Deddy Mulyadi ngurusin kasus persengketaan kayak gini? Walah. Dan jadi dia bilang, siapa yang mau bantuin saya? Ternyata yang bantuin siapa? Farhad Abbas. Kasus Agus aja belum selesai doang sekarang ya. Ya gimana ya, tanahnya 6.000 hektar guys, dipotong. Luas banget ya. Ini rumah yang lagi digusur, titiknya ya. Nih, jadi lokasi itu nih. Iya. Ini lokasi ini. Iya. Ini rumah Hatta Narik nih, yang Iya. ini. Oh, yang ini ya, Pak? Ya. Belakang juga ada rumah kecil. Oh iya. Nah, ini sampai ke belakang. Garisnya Pak Tasno tuh yang garis ini, yang di garis ini. Iya. Iya. Garis miliknya Pak Tasno yang garis ini. Iya, jadi batas ini. Kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus membatas-batasin batas-batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya ada yang sesuai, dan mereka nggak bergerak berdasarkan, ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, ibarat kata gitu. Hancur benar hati Atala Riksya saat ini. Dengan tubuh yang lesu, ia dipaksa menatap barang-barang serta perabot rumahnya dikeluarkan berserakan. Bahkan, atap rumah Atalarik pun dibongkar satu persatu. Sebelum akhirnya tanah sekitar rumahnya dipasangi pagar besi. Dan mirisnya lagi, Atalarik mengaku bila proses eksekusi ini datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan apa-apa. Bukan tiba-tiba dong. Bukan tiba-tiba kan. Ini kan pengadilan yang udah dari tahun 2015 nggak sih guys? Berarti ini udah berjalan gitu. Dia udah tahu kalau ini bukan tanah milik dia. Mereka ya mengajar eksekusi tiba-tiba, kita kayak binatang gitu ya, keluarga kayak binatang. Maksudnya tiba-tiba enak ada surat, mohon maaf, mau nggak mau angkat kaki minggu depan jam sekian akan eksekusi, itu nggak ada. Jadi segi kemanusiaannya sama sekali nggak ada. Kalau terkait pemberitahuan ke Pak Atalarik, udah kita beritahukan. Oh, ini sosok kuasa hukumnya ya. Udah diberitahu guys, tadi udah diberitahu. Oke, kita dengerin ulang. Terkait pemberitahuan ke Pak Atalarik, udah kita beritahukan melalui pengadilan sekitar 1 minggu yang lalu. Namun dari pihak Pak Atalarik menolak menerima surat pemberitahuan tersebut. Dibantah tuh udah ada pemberitahuan, tapi pihak Atalarik nolak. Males lah tanah gue digusur gitu ya. Tapi muncul ke media bilangnya nggak ada pemberitahuan. Oke. Secara resmi kita beritahukan melalui pengadilan, baik secara personal juga kita sudah hubungin lawyernya, pengacaranya. Eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka, tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, ya sangat kaget dan menyayangkan juga sih dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong, ya kan, kenapa kok posisinya ada mau melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Ketika sudah ada eksekusi real yang dilakukan oleh pengadilan negeri, itu namanya sudah inkrah, karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah, begitu. Jadi sudah inkrah nih, sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Entah di pengadilan negeri inkrahnya, entah di pengadilan tinggi, entah di kasasi inkrah. Ya, ketika ada eksekusi real itu berarti sudah inkrah, sudah final. Gitu. Mungkin Bang Asep namanya Atalarik ini belum ngerti kali gitu. Jadi kalau kemudian ada
dikasih paham belum ngerti. Eksekusi tapi belum ingkrah, ini yang salah pengadilan, kesalahan fatal. Tapi pengadilan biasanya nggak bikin kesalahan seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah ingkrah, sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah dieksekusi. Proses dilakukannya eksekusi atas kediaman milik Atalarik Syah tentu turut dihadiri pula oleh pihak kuasa hukum dari penggugat. Dan ketika dimintai keterangan, mereka pun membagikan semua fakta berdasarkan sudut pandang mereka. Bukan hanya terkait apa yang terjadi kemarin, tetapi juga pokok permasalahan yang ada selama ini. Di mana mereka menjelaskan bahwa pada dasarnya tanah itu memang kepemilikan sang klien dan surat yang ada di tangan Atalarik Syah sudah dinyatakan palsu secara resmi. Lantas seperti Palsu, apa pengakuan lengkap mereka? Ya sebenarnya kan kaitan dengan eksekusi ini kan sudah lama kita ajukan di pengadilan gitu kan. Sampai putusan terakhir peninjauan kembali terkait eksekusi tanah ini juga kita sudah dapat putusan yang sudah inkrah, yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kita punya hak secara hukum, kita punya legal standing untuk melakukan eksekusi. Intinya gitu, kita mohonkan ke pengadilan. Saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelanjaan tahun 2000. Ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB. Sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya. Sudah lama perkara ini. Jadi dulu memang alibi dari pihak Atalarik bahwa dia sudah beli tanah ini, tapi ternyata AJB-nya palsu. Kita sudah lakukan itu di gugatan, kita buktikan di pengadilan, ternyata terbukti dan AJB-nya dibatalkan oleh pengadilan. Tanah Atalarik Syah yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalarik Syah. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu. Jadi kesalahannya ada di mana? Mungkin kayaknya Atalarik Syah ya. Kayaknya beli tanah dia nggak ngecek dulu gitu. Mungkin dapat dengan harga murah mungkin tahun tersebut ya. Ternyata itu tanah orang dan ya lumayan kaget saya dengar tanahnya 7.000 hektar guys. Ya nggak apa-apa lah, ngurangin gitu. Bersih-bersih ya. Jadi nggak bagi-bagi tanah nih. Wah. Pihak kuasa hukum pihak penggugat menjelaskan bahwa mulanya tanah ini merupakan kepemilikan sebuah perusahaan di mana nama Dede Tasno tertulis sebagai salah satu ahli waris. Namun entah bagaimana lahir sertifikat ganda yang kini jatuh di tangan Atalarik Syah. Lantas, seperti apakah Deolipa Yumarang menanggapi kasus ini dari kacamata seorang advokat? Serta bagaimanakah pula penjelasan kedua belah pihak? Ya, oke, untuk dicermatin ini tanah PT, ya PT Sapta. Saya beli ada tanah dari beberapa surat. Kalau dari klien kami kan memang pemilik, karena dulu tanah ini milik perusahaan. Jadi klien kami itu termasuk dalam salah satu ahli waris di perusahaan. Ya, punya hak secara hukum juga dong untuk menguasai haknya. Gitu. Intinya sih gitu. Cibinong, Citayam, Bojonggede itu dulu banyak sekali sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D, bisa ada 3-4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk gitu. Karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini. Zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah, ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal. Asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Oh, ini pas yang dialami oleh rumah Atalarik Syah nih, guys. Kenapa dibongkar? Jadi dia emang punya asli tapi palsu. Maksudnya ya dimanfaatkan lah bagi orang-orang sana kayak kelurahan, kecamatan. Karena kan buat surat tanah itu nggak hanya satu oknum, tapi banyak oknum yang terlibat di situ kan. Jadi tanah di situ emang terkenal gitu ya. Dulu banyak ganda sertifikatnya. Pelik betul perkara sengketa tanah yang kini menyeret Atalarik Syah.
Dan mirisnya lagi, usai menghabiskan 10 tahun dalam perjuangan, Atalarik masih dipaksa menelan pil pahit kekalahan di pengadilan. Padahal ia sudah menempuh upaya seperti mengajukan banding hingga kasasi. Dan semuanya sama saja, ia dipaksa kalah. Dan secara inkrah, kasus ini dimenangkan oleh Dede Tasno. Dede Tasno Dan sebagai sampailah pewaris pada momen ya. ini, rumahnya harus dieksekusi secara paksa oleh pihak pengadilan. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap pihak Panitera Pengadilan Cibinong terkait sengkarut perkara hukum yang melibatkan Atalarik Syah dan Dede Tasno? Tentunya kita sudah mulai sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik itu pemberitaan ke pihak maupun surat tugas ada semuanya. Kami juga sesuai dengan SOP. Jadi kita pelaksanaan diskusi ini adalah pelaksanaan diskusi dari perkara 162/2015. Nah, sudah ada berkekuatan hukum tetap, namun belum terlaksana. Nah, di saat inilah baru kita melaksanakan pelaksanaan diskusi tersebut. 2015 didaftarkan. Ya, jadi kebetulan memang ini ada upaya hukum, baik itu banding, kasasi, PK. Nah, yang kita diskusi ini kan perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya begini, ketika putusan pertama si termohon itu kan ditolak nih, yang pernah kan Dede Tasno ya. Jadi di sini kemudian keputusan PT menguatkan, keputusan kasasi permohonan dari Atalarik ditolak, PK ditolak, kan di situ kan ada kewajiban untuk bermohon untuk eksekusi. Nah, kami di pengadilan ini tentunya kita pasif. Nah, begitu ketentuan pemohon mengajukan permohonan eksekusi, mau nggak mau kan harus kita tindak lanjutin untuk kepastian hukum sebagai menjalankan marwah daripada pengadilan itu. Sebenarnya kami tidak perlu eksekusi ketika yang bersangkutan menjalankan secara sukarela. Namun demikian, karena bersangkutan juga tidak mau menjalankan eksekusi secara sukarela, otomatis pemohon juga geram juga kan, dari 2001 sampai 2005 kok nggak ada kepastian untuk mendapatkan haknya gitu kan. Namun demikian, nah saat itulah kami menindaklanjutin daripada permohonan pemohon untuk pelaksanaan diskusi. Sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah kami lakukan peneguran amaning, terus kemudian pas konstatering sebenarnya sudah tahu juga. Nah, karena termohon tidak kooperatif, nah otomatis pemohon kan ingin melaksanakan dan ingin mendapatkan haknya yang selama ini tertunda. Apalagi perkara itu jalan dari 2015 ya kan, telah berkekuatan hukum tetap itu di 2021. Waktu itu sempat mengajukan permohonan juga tidak terlaksana. Nah, kemudian kami dari tim pengadilan mengevaluasi kenapa nih nggak jalannya. Nah, akhirnya kami pelajari, nah ini harus jalan nih saya bilang. Nanti soalnya kepastian hukum, karena tiap bulan itu kami membuat laporan perkusi. Ketika perkara ini tidak berjalan, kenapa ini kan? Nah, di situ ada ketentuan dari Dirjen Badilum bahwa perkara itu harus disisir. Tiap bulan ada laporannya diselesaikan dengan tuntas. Oke, jadi intinya guys, perkaranya itu udah mangkrak gitu, udah lama banget, tapi ya mungkin punya power si sosok Atalarik Syah ini ya. Jadi ya pemohon juga yang punya tanah nggak bisa menggeser dia, akhirnya tindak dari PN Cibinong itu bertindak ya buat eksekusi karena nggak kooperatif ya. Padahal udah ingkrah nih ya keputusan dari persidangan tentang hak tanah tersebut. Ya tapi siapa juga yang mau gitu tanahnya diambil sekitar 6.000 meter, 6.000 ya. Dan mungkin dari sosok Atalarik ini nggak punya bukti yang kuat banget, sedangkan sosok Dino ya, Dede Ino, siapa tadi Dino ya, yang pemilik tanah tersebut punya sertifikat yang kuat banget dari PT segala macem. Nah, oke deh, kita lihat dari segi komentarnya guys. Dari Sabang sampai Merauke, saya yakin banyak yang senang dengan kejadian ini. Siapa tuh? Siapa sih yang seneng? Next. Fokus baca komen. Dan gak ada satu komen pun yang merasa iba kepada manusia sombong dan egois yang dulu memisahkan ibu kandung terhadap anaknya. Apakah ini karma yang kita udah bahas di video yang ini guys? Yaudah guys, saya undur diri dulu. Balik lagi, kalau kata-kata saya ada yang salah atau ekspresi saya ada yang menyinggung teman-teman semua, saya minta maaf banget. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah dan coba memberikan updatean berita kepada kalian juga nih.
Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan berita viral. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.